Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Asania. Saya dari kelas 18B akan menjelaskan tentang spesifikasi media pembelajaran dan karakteristiknya. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara. Menurut Gerals dan Eli pada tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan suatu media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Dalam perjalanannya, perkembangan media pelajaran mengikuti arus perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan adalah sistem percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanistik. Kemudian, teknologi audiovisual menggabungkan penemuan mekanistik dan elektronik untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. Berdasarkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif, dapat dijadikan menjadi 4 kelompok klasifikasi, yaitu media hasil teknologi cetak, media teknologi audiovisual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, media hasil penggabungan teknologi cetak dan komputer. Menurut Rudy Bretz, mengklasifikasikan ciri utama media pada unsur-unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. Untuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada 3 bentuk, yaitu gambar visual garis atau linear graphic, dan simbol. Dia juga membedakan media siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu yang pertama media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, yang keenam media visual semi gerak, dan ketujuh media audio, dan yang terakhir yaitu media cetak. Nah, sedangkan menurut Umar Hamalik ada 4 klasifikasi media pengajaran, yaitu 1. Alat-alat visual yang dapat dilihat, 2. Alat-alat yang bersifat auditif atau yang hanya bisa didengar, dan ketiga, alat-alat yang bisa dilihat dan didengar, dan yang keempat, yang terakhir adalah dramatisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Pengklasifikasian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada uraian ini terdapat penjelasan karakteristik atau ciri-ciri spesifik masing-masing media berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan tujuan dan maksud pengelompokan. Kita dapat mengetahui karakteristik media menurut tinjauan ekonomisnya, lingkup sasaran yang diliput, kemudahan kontrolnya, lalu kemudahan kontrol si pemakainya, dan sebagainya. Juga dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, peraba, percakapan, maupun penciuman, atau kesesuaian dengan tingkah hierarki belajar. Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Kemp pada tahun 1975,
merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan situasi belajar tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh Arif S. Sadiman 1986 bahwa klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Dan berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu media berbasis manusia. Di antara beberapa media yang berbasis manusia merupakan media tertua yang mengirim dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat, khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dalam pemantauan pembelajaran siswa. Media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Seringkali dalam suasana pembelajaran, siswa pernah mengalami pengalaman belajar yang jelek dan memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. Instruktur manusia atau sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media berbasis manusia mengajukan dua teknis yang efektif, yaitu rencana yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembar kertas. Dalam media berbasis cetakan terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 1960-an dengan istilah pembelajaran terprogram yang merupakan materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini, pada setiap unit kecil informasi disajikan dan direspon siswa diminta baik dengan cara menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam kegiatan latihan. Materi media berbasis cetak merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks membaca secara linear, kedua, teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, teks ditampilkan statis. Yang keempat, pengembangan sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan dan resepsi visual. Yang kelima, teks juga berorientasi pada siswa. Dan yang keenam, informasi dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai. Dan media berbasis cetak pun memiliki kelebihan, yaitu dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Yang keempat, bahkan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang kelima yaitu perbaikan atau revisi akan mudah dilakukan. Selain mempunyai keunggulan, media berbasis cetak juga punya kelemahan, yaitu 1. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Yang terakhir yaitu
Apabila jilid yang kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Oke, yang ketiga yaitu media berbasis visual. Seperti halnya media berbasis cetak, media visual tak jauh beda dengan media berbasis cetak, yakni juga merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya yang memiliki karakteristik 1. Visual diamati berdasarkan ruang. 2. Visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, visual juga ditampilkan statis. Yang keempat, resepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasan media berbasis teks. Yang kelima, media visual juga berinteraksi pada siswa. Yang keenam atau yang terakhir, informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misal melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditetapkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan adanya proses informasi. Media berbasis visual mempunyai kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih menarik karena ada gambar, sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Yang kedua, yaitu lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. Selain mempunyai kelebihan, media berbasis visual pun mempunyai kekurangan, yaitu akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatan. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Yang keempat dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Nah, yaitu media keempat, yaitu media berbasis audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik. Untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual, karakteristik media berbasis audiovisual adalah 1. Bersifat linier. 2. Menyajikan visualisasi yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat yaitu merupakan reseptasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima yaitu dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif. Yang terakhir, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkatan keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Pengajaran melalui audiovisual memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran seperti menggunakan proyektor, tape recorder, proyektor visual yang lebar. Jadi pengalaman melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pemandangan dan pendengarannya serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Nah, media berbasis audiovisual mempunyai kelebihan yaitu 1. Lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa auditif atau
maupun visual. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. Dan kekurangannya yaitu pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen yakni audio dan visual. Yang kedua, membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya. Yang ketiga, biaya yang dimakan cukuplah mahal untuk pembuatan audiovisual. Yang keempat, jika tidak piranti pembuatnya, maka sulit untuk membuatnya. Terbentur alat pembuatannya. Terakhir yaitu media berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Media berbasis komputer memiliki karakteristik: 1. Dapat digunakan secara acak, non-sequential atau secara linear. B. Atau yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana yang direncanakannya. Yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam bentuk abstrak seperti kata, simbol, dan grafis. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Yang kelima yaitu pembelajaran berinteraksi pada siswa yang melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Yang terakhir, simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Keberhasilan simulasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu skenario, model dasar, dan lapisan pengajaran. Teman-teman, hanya cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan sumber informasi bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.